Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua kalian sehat ya? Oke, jadi sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih yang sudah berdoa. Kenapa Bu Widi tetap melakukan berdoa? Karena untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita ya. Ya, jadi di sini Bu Widi memiliki gambar. Nah, ini adalah apa coba? Nah, ini adalah gambar sebuah iklan, slogan, dan poster. Nah, iklan, slogan, dan poster ini itu adalah yang sudah pernah kalian lihat kan, misalkan lihat di TV, misalkan lihat di media cetak yaitu koran ataupun majalah. Nah, apa sih kaitannya gambar ini dengan materi yang kita akan pelajari? Ya, karena memang sangat berkaitan. Karena memang hari ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Seperti itu ya. Nah, Ibu yakin pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya iklan. Mungkin di TV kalian sering melihat iklan. Dalam sehari pasti kalian sering banget melihat iklan ya. Terutama jika misalnya kalian sering nonton TV, itu pasti banyak iklan yang muncul ya. Nah, kemudian bisa slogan juga, misalkan di sekolah juga banyak slogan. Kemudian di jalan nih, ketika kamu di jalan, pasti kamu menemukan yang namanya poster, seperti itu ya. Nah, tapi apakah kalian paham arti dari atau pengertian dari si iklan, si slogan, dan si poster? Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya iklan, slogan, dan poster. Jadi, untuk iklan itu adalah berita pesanan untuk membujuk dan mendorong halayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan dan memberitahukan mengenai penjualan barang dan jasa. Jadi iklan itu sebagai ajang promosi kepada halayak masyarakat umum tentang barang dan jasa. Misalkan barang, misalkan berupa misalkan shampoo, misalkan meja atau kursi atau spring bed. Jasa misalkan sebagai guru les atau misalkan jasa tukang pijit atau apa, itu masuk ke dalam iklan. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang fungsi iklan. Nah, apa sih fungsi iklan tersebut? Nah, fungsi iklan yaitu sebagai sebagai informasi, yaitu menyampaikan info produk baru. Nah, kemudian juga sebagai persuasif. Nah, persuasif itu apa? Persuasif itu adalah berarti kita mengajak konsumen itu untuk melihat iklan kita atau mengajak untuk mau membeli barang kita, itu iklan. Kemudian juga sebagai reminder. Apa sih reminder? Nah, reminder itu sebagai pengingat kepada konsumen kalau misalkan ternyata kita ada produk baru loh, ada barang baru loh. Nah, maka kita iklankan supaya masyarakat terus ingat, ternyata ada produk ini, ada produk itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang Bu Widya akan menjelaskan tentang yang namanya macam-macam iklan. Nah, macam-macam iklan di sini itu sangat banyak ya. Jadi untuk macam-macam iklan itu yang pertama ada iklan keluarga, yang kedua iklan niaga, iklan pengumuman, iklan baris, dan iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang Bu Widya juga akan menjelaskan tentang yang namanya pengertian dari iklan keluarga, iklan niaga, iklan pengumuman, iklan baris, dan iklan layanan masyarakat. Jadi untuk yang pertama ada iklan keluarga ya. Jadi iklan keluarga itu adalah iklan yang berisikan hal-hal mengenai keluarga. Jadi berkaitan semuanya tentang keluarga. Contohnya misalkan iklan tentang kelahiran, misalkan iklan tentang ulang tahun. Nah, misalkan tentang juga bisa tentang berita duka atau kematian, itu bisa juga diiklankan seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya iklan layanan masyarakat. Nah, iklan masyarakat itu adalah iklan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat ya. Contohnya iklan bahaya narkoba, contoh iklan menghemat listrik. Nah, jadi kalau iklan layanan masyarakat itu berkaitan tentang masyarakat seperti itu ya.
Kemudian ada yang namanya iklan baris. Nah, iklan baris itu iklan yang banyak kita temukan di media cetak seperti koran. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya kalau iklan baris ini itu bahasanya singkat-singkat. Nah, kemudian biasanya ini ada di kolom yang namanya itu iklan kecil. Nah, itu adalah iklan baris ya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang juga iklan pengumuman. Nah, iklan pengumuman itu adalah iklan yang berusaha untuk mengumumkan atau menyampaikan atau memberikan pesan kepada halayak ramai. Nah, contohnya iklan seminar, iklan reuni, gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga akan menjelaskan tentang ini, iklan niaga. Nah, iklan niaga ini yang sering kalian tonton di televisi. Nah, iklan niaga ini itu memperkenalkan atau menawarkan produk baik barang mau jasa itu di media massa kepada masyarakat ya. Misalkan di media massa elektronik, misalkan di TV atau misalkan di YouTube atau dimanapun. Kemudian di media cetak juga sama. Misalkan tentang iklan penjualan mobil dan lain-lain, itu adalah iklan niaga. Nah, itu sudah dijelaskan ada iklan keluarga, iklan niaga, kemudian ada iklan pengumuman, dan ada iklan baris. Selain itu juga ada iklan layanan masyarakat. Nah, itu adalah iklan. Kemudian kita akan melanjut ke yang namanya slogan ya. Kita berslogan. Untuk slogan di sini tuh kalimat pendek yang menarik dan mencolok. Dan di sini kalau slogan ditekankan adalah kata-katanya. Nah, kata-kata slogan di sini itu yang harus memotivasi ya. Jadi yang harus memotivasi agar pembaca itu mau tergerak melakukan melakukan yang sesuai dengan slogan tersebut. Contohnya misalkan kebersihan sebagian dari iman. Nah, ketika kita membaca slogan itu, otomatis kita juga berpikir, oh ternyata kalau misalkan kita bersih itu ternyata sebagian dari iman ya, berarti kita harus lakukan gitu. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Itu juga bisa jadi slogan. Misalkan gemar membaca membuka cakrawala dunia. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam slogan. Jadi, intinya memotivasi kita untuk mau mengikuti apa yang slogan dituliskan. Nah, ciri-ciri slogan itu apa sih, Bu? Oke, jadi sekarang Bu Widya akan jelaskan. Ciri-ciri slogan, pertama berarti kata-katanya itu harus pendek. Ya, kata-kata atau kalimatnya pendek. Kemudian menarik dan mudah diingat. Nah, slogan itu kata-katanya simple, pendek, dan menarik dan mudah diingat. Kemudian biasa dipasang di tempat umum. Bisa di ruangan, di rumah sakit, di sekolah, di perpustakaan. Nah, terus selanjutnya yaitu berisi kata-kata motivasi. Nah, kalau slogan memang sangat mengandung motivasi karena memang membuat kita untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah, kemudian tidak hanya iklan, slogan juga memiliki macam-macamnya. Nah, slogan macam-macamnya yang pertama, slogan lingkungan hidup ya. Yang kedua ada slogan pendidikan, yang ketiga slogan kesehatan, yang keempat ada slogan motivasi. Nah, untuk slogan lingkungan hidup berarti ya slogan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya misalkan jaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan. Misalkan slogan tentang lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, itu masuk ke dalam slogan. Kemudian ada yang namanya slogan pendidikan. Nah, berarti di sini slogannya berkaitan tentang pendidikan ya. Misalkan tentang pendidikan. Membaca adalah membuka jalan dunia, atau membaca adalah membuka cakrawala, seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan slogan kesehatan, berarti berkaitan tentang kesehatan ya. Contohnya masyarakat hidup sehat, maka lingkungan juga kuat. Nah, seperti itu. Atau masyarakat hidup sehat Indonesia kuat, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya slogan motivasi. Nah, slogan motivasi berarti bertujuan untuk memotivasi semangat hidup halayak umum. Nah, seperti itu. Jadi contohnya, semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya.
Nah, itu motivasi. Jadi slogannya berisi tentang kata-kata motivasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang yang namanya poster. Tadi kan sudah. Tadi slogan sudah. Nah, sekarang kita belajar tentang poster. Nah, poster itu apa sih? Nah, poster itu yang sering kalian lihat di jalan. Nah, misalkan ada baliho atau apa. Nah, kalian lihat di jalan nih. Nah, poster itu sama dengan plakat. Nah, biasanya plakat ini dipasang di tempat umum. Contohnya misalkan di rumah sakit, di sekolah, ataupun di jalan. Ini masuk ke dalam poster. Nah, poster itu biasanya lebih menekankan ke gambarnya. Jadi gambarnya itu lebih menarik kalau poster. Jadi poster gambarnya lebih berbicara. Nah, macam-macam poster itu ada banyak juga, yaitu berdasarkan isinya. Ada poster niaga, kemudian ada poster kegiatan, ada poster pendidikan, dan ada poster layanan masyarakat. Nah, poster niaga itu apa sih, Bu? Nah, poster niaga berarti poster yang berkaitan dengan media komunikasi dalam urusan perniagaan atau perdagangan. Nah, biasanya di sini itu menawarkan produk baik barang maupun jasa. Nah, itu adalah poster niaga. Kemudian ada poster kegiatan. Nah, ini sering banget poster kegiatan. Misalkan ketika kalian ingin mengadakan tentang kegiatan Agustusan, 17 Agustus, nah kalian bisa bikin poster. Atau misalnya kalian ingin mengadakan tentang kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan mabit, tentang kias, atau apa, nah kalian bisa bikin posternya. Nah, itu posternya kalian bikin semenarik mungkin agar tertarik. Dan biasanya itu lebih menekankan ke gambarnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk penjelasan lain, poster pendidikan, ada poster layanan masyarakat. Untuk poster pendidikan, berarti itu posternya isinya berupa ajakan, himbauan tentang pendidikan ya. Nah, kemudian ada poster layanan masyarakat. Nah, poster layanan masyarakat ini berarti berkaitan tentang masyarakat, berarti tentang ya layanan tentang masyarakat seperti itu. Misalkan tentang kesejahteraan masyarakat, tentang posyandu mungkin, atau mungkin tentang keluarga berencana mungkin, dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang Ibu juga akan membahas tentang apa sih kira-kira perbedaan iklan, slogan, dan poster. Karena memang dari iklan, slogan, dan poster itu hampir-hampir mirip. Nah, pasti kalian akan bingung untuk membedakan nih mana yang slogan, mana yang poster, dan mana iklan. Nah, sekarang Bu dia kasih tahu ya. Untuk perbedaannya itu kalau iklan itu lebih mementingkan susunan katanya. Nah, dan juga harus menarik mata. Jadi nama iklan itu memang harus menarik mata karena biasanya orang itu lebih terpancing dengan susunan kata dan tampilan yang menarik itu dalam iklan. Contoh iklan shampoo. Nah, iklan shampoo juga pasti di situ harus menarik kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau slogan itu lebih mementingkan kata-katanya. Nah, kata-kata itu adalah senjata utama dari slogan. Jadi kata-kata itu harus mengena dari si pembacanya atau si pendengarannya dan lain-lain. Kemudian poster. Poster itu lebih mementingkan gambar. Jadi gambar di sini kalau poster itu lebih menonjol. Jadi lebih lebih hidup. Nah, seperti itu. Kemudian kalau iklan itu bisa terdapat gambar, gerak, dan suara. Nah, pernah nggak kalian lihat di televisi iklan yang tidak bersuara? Pasti tidak pernah ya. Pasti seringnya kalau iklan di televisi pasti ada gambarnya, ada suaranya, dan ada geraknya. Seperti contoh iklan shampoo, itu pasti juga ada geraknya kan, ada suaranya seperti itu. Kalau slogan itu tidak ada. Kalau slogan itu memang tidak ada gambarnya, kemudian tidak ada suaranya, jadi hanya kata-kata saja. Itu slogan. Untuk poster itu tidak ada geraknya dan tidak ada suaranya, hanya gambar dan tulisan seperti itu, dan lebih menunjukkan ke yang namanya gambar. Nah, iklan ini berfungsi untuk apa? Ya untuk ajang promosi. Promosi apa? Barang maupun jasa. Nah, kemudian untuk slogan, dan slogan di sini berarti tujuannya ya untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan tentang buku, tentang membaca buku, tentang misalkan
tentang hidup bersih. Nah, itu jelaskan di slogan isinya. Jadi isinya sebuah motivasi ya. Nah, kemudian untuk poster berarti berfungsi untuk sebagai protes atau himbauan atau ajakan. Jadi ketika kita melihat satu slogan, nah itu kita tuh secara nggak sadar kita sudah membaca kan, berarti nggak sadar kita, oh ternyata kita harus hidup bersih ya, oh ternyata kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, oh ternyata misalkan pas kegiatan ada diadakan lomba gerak jalan di mana, nah secara langsung kita baca, oh ternyata ada lomba ya, seperti nah pengen ikut gitu. Nah itu adalah poster. Ada pertanyaan sampai sekarang, sampai sini? Kalau ada pertanyaan kembali lagi silakan tanyakan ke Bu Widya ya. Tidak perlu malu-malu, silakan tanyakan ke Bu Widya apapun itu. Misalkan yang sulit atau misalkan gampang. Kalau misalnya sulit, nanti kalau Bu Widya bisa jawab, insya Allah akan Bu Widya jawab. Kalau misalkan tidak bisa, akan Ibu jadikan PR. Nah gitu ya. Nah tadi Ibu sudah memaparkan tentang iklan, slogan, dan poster ya. Jadi Ibu harapkan silakan benar-benar dipelajari materinya ya. Untuk minggu depan Ibu akan adakan kuis putar dengan ini ya. Jadi silakan kalian belajar dengan sebaik-baiknya ya, karena memang nilai tugas itu sangat berpengaruh sebagai nilai tambahan kalian ya, seperti itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah berdoa. Semoga pelajarannya bermanfaat. Sekian dari Bu Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.